Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Mansur, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 2, ini Universitas Negeri Malang tahun 2022. Di sini saya akan menyampaikan pengalaman saya dalam mengajar di SMK Islam Terpadu Tebirung 3, tepatnya di Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Baik, tujuan dan ingin dicapai daripada eh, penyusunan tulisan ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik dalam pembelajaran bahasa Arab. Di mana kegiatan ini saya lakukan pada tanggal 13 Desember 2022. Adapun saat itu eh, yang kita hadapi situasinya adalah kira-kira seperti ini. Yang pertama, kita melihat motivasi dan minat peserta didik dalam belajar bahasa Arab itu sangat rendah, menjadi momok mungkin kira-kira seperti itu. Yang kedua, guru belum menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif, sehingga kedua hal ini mungkin yang kita jumpai di lapangan yang menjadi pemicu sehingga peserta didik kurang termotivasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Baik, dari kedua poin di atas tadi dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, bahasa Arab ini merupakan bahasa yang dianggap sangat sulit oleh siswa karena untuk menguasai bahasa Arab itu diperlukan berbagai macam disiplin ilmu, yaitu nahwu, shorof, balaghah, dan juga yang lainnya. Sehingga terbentuk dalam mindset mereka, tanpa itu semua, ini akan menjadi sulit. Belajar bahasa Arab adalah sesuatu yang impossible. Sehingga ini yang membuat para siswa ini jadi down, tidak termotivasi, tidak tertarik dengan bahasa Arab karena sudah takut duluan. Yang kedua, dikarenakan minimnya kemampuan guru dalam penguasaan kelas dan juga dalam menciptakan model-model pembelajaran yang menyenangkan. Dua hal ini kira-kira yang eh, jika disimpulkan dari keadaan atau situasi yang ada pada saat itu. Kemudian untuk mengatasi eh, hal tersebut di atas, dua hal itu ya, tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru, khususnya saya sebagai pengajar bahasa Arab. Pada akhirnya setelah dilakukan analisis dari kajian literatur dan wawancara dari tujuan yang ingin dicapai, maka motivasi untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa terhadap belajar bahasa Arab itu ya dikarenakan satu, siswa kurang menyukai mata pelajaran bahasa Arab. Tuh. Yang kedua, guru kurang memberikan motivasi kepada siswa. Yang ketiga, guru belum melaksanakan atau menerapkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, masih monoton. Dan yang ketiga, ini guru belum terbiasa melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media. Ya, di sini mungkin seperti Infocus, laptop, atau yang lainnya. Sehingga ini juga memicu para siswa untuk kurang tertarik atau tidak termotivasi untuk belajar bahasa Arab. Oleh karena itu, dari penyebab di atas, tantangan yang dihadapi oleh guru ya untuk mengatasi itu otomatis tantangan bagi seorang guru, saya khususnya. Maka sebagai seorang guru kita harus berani mencoba ini. Guru memberikan motivasi dan persepsi terhadap siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Ini harus dilakukan. Tantangan ya, tantangan bagi seorang guru yang ini merupakan eh, apa
penyebab atau penyebab daripada siswa itu kurang kurang tertarik dengan bahasa Arab. Sekali lagi, maka guru harus berani memberikan motivasi dan apresiasi kepada siswa. Yang kedua, tantangan bagi seorang guru untuk menanggulangi hal tersebut di atas adalah jangan sampai salah memilih metode pembelajaran. Jadi harus bervariasi dalam pembelajaran, ya, sehingga menjadikan siswa itu selalu senang dalam belajar bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, guru harus bisa menerapkan pembelajaran yang inovatif, jangan monoton. Nah, ini tantangan tersendiri bagi guru. Kemudian yang ketiga, guru harus membiasakan menggunakan media pembelajaran. Jadi tidak selalu menggunakan spidol dan papan tulis, tapi sekali-kali perlu untuk menggunakan media-media seperti laptop, infocus, atau yang lainnya. Kemudian aksi-aksinya seperti apa untuk menanggulangi itu? Baik dengan melihat hal-hal di atas, maka perlu untuk menerapkan model pembelajaran, ya, yaitu model pembelajaran PBL yang kita sebut dengan problem based learning, dan juga dengan metode langsung, diskusi, dan demonstrasi. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana langkah-langkah? Langkah-langkah yang kami ambil saat itu adalah yang pertama, ya, guru memberikan motivasi dan persepsi. Dengan cara bagaimana? Tujuannya. Strategi yang dilakukan guru dalam memberikan motivasi adalah yang pertama, memperjelas tujuan pembelajaran. Ya, jadi tujuan pembelajaran materi ini adalah untuk seperti ini. Dan yang kedua, harus bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dengan motivasi ini, maka akan tercipta suasana yang menyenangkan. Yang ketiga, menggunakan variasi metode penyajian yang menarik, yang didukung oleh media yang menarik. Medianya sudah menarik, misalnya di sini ada dengan menggunakan infocus. Nah, tentunya juga harus didukung dengan misalnya tampilannya seperti tampilan PowerPoint yang menarik juga. Kemudian memberikan pujian yang wajar kepada siswa. Kemudian yang kedua, untuk memberikan motivasi itu, yang kedua, proses pemberian motivasi dan apresiasi dimulai dari guru harus menciptakan suasana yang menyenangkan, biar tidak kaku gitu ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa sumber daya atau materi yang diperlukan dalam pembelajaran ini antara lain pengetahuan guru dalam mengenali karakteristik siswa ini juga diperlukan. Karena masing-masing siswa memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya langkah yang kedua yang diterapkan adalah pemilihan metode pembelajaran yang variatif yang harus diterapkan oleh guru. Nah, apakah nanti dengan model ceramah atau penugasan atau diskusi, ini harus tepat dalam pengambilan metode ini. Kemudian yang ketiga, penggunaan media pembelajaran. Nah, ini yang mungkin bagi guru-guru yang belum terbiasa menggunakan media, ini sangat berat untuk menerapkan ini. Tapi kita harus terapkan, harus kita laksanakan. Karena apa? Ini bagian daripada membuat suatu pembelajaran itu lebih hidup, yaitu dengan menggunakan media. Untuk penggunaan media ini, ya, penggunaan media pembelajaran seperti infocus, laptop, dan lain-lain merupakan salah satu cara agar pembelajaran bahasa Arab lebih menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, makna materi pembelajaran akan lebih jelas ketika disampaikan menggunakan media, sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh siswa dan mudah menguasai pelajaran tersebut. Yang ketiga, dengan kita menggunakan media pembelajaran, yang ketiga, siswa akan lebih banyak melakukan belajar. Kenapa? Karena tidak monoton, dia hanya mendengarkan dari guru, tapi dia bisa
mendapatkan banyak hal dari media yang kita tayangkan itu. Selanjutnya, eh, refleksi hasil dan dampak. Setelah kita lakukan langkah-langkah di atas, maka alhamdulillah ada dampak-dampak positif ya yang bisa dirasakan. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilaksanakan dirasa hasilnya efektif dan dapat dilihat. Yang pertama yaitu memberikan ya, ini memberikan motivasi dan persepsi pada siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Ini ternyata sangat membantu dalam proses pembelajaran bahasa Arab dan dapat meningkatkan minat semangat belajar siswa. Dengan apa dibuktikan? Yaitu dibuktikan dengan nilai-nilai yang didapatkan ini sudah mencapai KKM. Yang kedua, pemilihan metode yang variatif ini sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa terlibat dalam kegiatan siswa pada saat pembelajaran. Kenapa? Karena kita tepat dalam menentukan metode-metode pembelajaran. Kemudian yang ketiga, penggunaan media pembelajaran. Nah, ini sangat meningkatkan keaktifan siswa pada saat proses pembelajaran, sehingga siswa selalu semangat dalam belajar. Respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang ya ketika kita terapkan model seperti ini, sangat senang, dan faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru memberikan motivasi. Jadi ini juga lagi-lagi juga tidak hanya metodenya yang benar, tapi juga seorang guru itu juga perlu menguasai metode-metode juga materi yang akan disampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang best practice, yaitu penyusunan cerita baik, pengalaman baik dalam eh, kami mengajar di SMK Islam Terpadu Teguran 3. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.